Assalamualaikum Ayah Bunda. Kali ini kami ingin mengajak Ayah Bunda untuk yuk tetap menyusui hingga 2 tahun. Sebelum memerah ASI atau perawatan payudara, yang harus Bunda lakukan apa ya? Step pertama yang sederhana tapi sangat penting, yaitu cuci tangan. Cuci tangan ini sangat penting ya Bunda untuk mencegah infeksi. Sebelum memulai menyusui, kita belajar tentang perawatan payudara dulu yuk Bun. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, agar payudara bebas sumbatan sehingga ASI bisa keluar dengan lancar. Yang kedua, agar mengenyalkan puting susu agar tidak mudah lecet. Dan yang terakhir, demi kebersihan payudara ibu agar terhindar dari infeksi. Bagaimana sih cara perawatan payudara pada masa nifas? Berikut adalah cara perawatan payudara pada masa nifas ya Bunda. Yang pertama, menggunakan bra yang dapat menyokong payudara. Yang kedua, apabila puting susu Bunda lecet, dapat dioleskan dengan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap kali selesai menyusui. Menyusui tetap dapat dilakukan, dimulai dari puting susu yang tidak lecet. Yang ketiga, apabila lecetnya sangat berat, maka pemberian ASI dapat diistirahatkan selama 24 jam dan dikeluarkan dan diminumkan dengan menggunakan sendok. Yang keempat, untuk menghilangkan rasa nyeri, Bunda dapat meminum paracetamol. Yang kelima, apabila payudara bengkak akibat bendungan ASI, Bunda dapat melakukan yang pertama, pengompresan payudara menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit. Lalu, urut payudara dari arah pangkal menuju puting susu. Selanjutnya, keluarkan ASI sebagian dari bagian depan payudara sehingga puting susu menjadi lunak. Lalu, susukan bayi setiap 2 hingga 3 jam. Apabila tidak dapat menghisap ASI, sisanya dapat dikeluarkan dengan tangan. Letakkan kain dingin pada payudara setelah menyusui. Berikut adalah langkah teknik massage atau pijat payudara. Langkah pertama yang perlu Bunda ingat yaitu, sebelum memijat payudara, pastikanlah mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun di bawah air mengalir. Setelah itu, licinkan telapak tangan dengan sedikit minyak atau baby oil. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan di antara kedua payudara ke arah atas, samping, bawah, dan melintang, sehingga tangan menyangga payudara. Lakukan 30 kali selama 5 menit. Setelah itu, telapak tangan kiri menopang payudara kiri, dan jari-jari tangan kanan saling dirapatkan sisi kelingking. Tangan kanan memegang payudara kiri dari pangkal payudara ke arah puting. Demikian pula di payudara kanan. Step ini dapat dilakukan 30 kali selama 5 menit. Setelah selesai memijat payudara, payudara dapat dikompres dengan air hangat dan air dingin bergantian selama kurang lebih 5 menit. Bersihkan dan keringkan payudara dengan handuk, kemudian gunakan bra yang bersih dan dapat menopang payudara dengan baik. Kali ini kita akan belajar memerah ASI ya Bunda. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam memerah ASI yang pertama yaitu gelas atau cangkir, lalu ada botol atau plastik ASI. Setelah itu ada cooler box atau termos dan blue ice. Dan yang paling penting yaitu adalah pompa ASI. Sebelum memerah ASI, ada beberapa persiapan yang perlu Bunda lakukan. Yang pertama, melakukan sterilisasi wadah ASI. Yang kedua, menyiapkan lap atau tisu bersih. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, posisi nyaman dan tenang. Yang kelima, bersihkan payudara dengan lap hangat. Dan yang terakhir, pijat ringan pada sekeliling payudara. Cara memerah ASI yang dapat Bunda lakukan ada 2. Yang pertama memerah ASI dengan tangan, dan yang kedua memerah ASI dengan alat. Memerah ASI dengan tangan, yang pertama dapat Bunda lakukan adalah gunakan wadah plastik atau bahan metal untuk menampung ASI. Yang kedua, payudara dipijat lembut dari dasar payudara ke arah puting. Rangsang puting susu dengan ibu jari dan jari telunjuk. Letakkan ibu jari di bagian arah sebelah luar areola, bagian coklat pada payudara, pada arah jam 12, dan jari telunjuk jari tengah pada bagian bawah areola, pada arah jam 6. Yang ketiga, tekan jari-jari ke arah dada, kemudian pencet dan tekan payudara di antara jari-jari. Lalu lepaskan, dorong ke arah puting seperti mengikuti gerakan menghisap bayi. Ulangi hal ini berulang-ulang. Yang keempat, ketika ASI mengalir lambat,
Gerakan jari di sekitar areola dan berpindah-pindah tempat, kemudian mulai memerah lagi. Ulangi prosedur ini sampai payudara Bunda menjadi lembek dan kosong. Hindari menarik atau memeras terlalu keras. Bersabarlah Bunda, mungkin pada awalnya akan memakan waktu yang agak lama. Yang kedua, memerah ASI dengan alat. Yang perlu dilakukan adalah pastikan semua alat yang akan digunakan untuk memompa sudah bersih. Cobalah beberapa menit untuk memijat sebelum memompa ASI. Pastikan pikiran dan posisi Bunda tenang dan rileks, lalu lakukan pemerahan ASI dengan alat pompa ASI. Bagaimana cara menyimpan ASI yang baik dan benar? Terdapat perbedaan lama ASI dapat bertahan berdasarkan tempat penyimpanannya. Pada suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius, ASI dapat bertahan dalam 4 jam. Dalam kotak pendingin atau cooler box, ASI dapat bertahan hingga 24 jam. Dalam kulkas dengan suhu kurang dari 8 derajat Celcius, ASI dapat bertahan selama 5 hari. Dan dalam freezer atau dalam keadaan beku, ASI dapat bertahan selama 6 bulan. Cara mencairkan dan menghangatkan ASI dingin atau ASI beku. ASI beku dapat dicairkan di lemari pendingin, dapat bertahan 4 jam atau kurang untuk minum berikutnya. Selanjutnya, ASI dapat disimpan di lemari pendingin selama 24 jam, tetapi tidak dapat dibukukan kembali. ASI beku dapat dicairkan di luar lemari pendingin pada udara terbuka yang cukup hangat atau di dalam wadah berisi air hangat. Selanjutnya, ASI dapat bertahan 4 jam atau sampai waktu minum berikutnya, tetapi tidak dapat dibukukan kembali. Jangan menggunakan microwave dan memasak ASI untuk mencairkan atau menghangatkan ASI. Sebelum ASI diberikan kepada bayi, kocoklah ASI dengan perlahan untuk mencampur lemak yang telah mengapung. ASI perah yang sudah diminum bayi sebaiknya diminum sampai selesai, kemudian sisanya dibuang. Langkah ini berdasarkan IDAI tahun 2014. Tanda ASI sudah tidak layak minum. Seperti apa sih? Yang pertama, ASI menggumpal dan tidak larut saat botol digoyangkan secara perlahan. Dan yang kedua, ASI beraroma tengik atau masam. Tips atasi nyeri saat menyusui. Yang pertama, pastikan posisi wajah si kecil menghadap depan, agak mendongak, dan dagu menempel ke payudara Bunda. Yang kedua, pastikan mulut si kecil terbuka lebar. Yang ketiga, sebagian areola atau bagian besar areola, terutama bagian bawah, masuk seluruhnya ke dalam mulut si kecil. Yang keempat, bibir bawah si kecil melengkung ke arah luar. Yang kelima, pipi si kecil tidak boleh kempot, bukan menghisap tapi memerah ASI. Dan yang terakhir, saat si kecil menyusu tidak terdengar bunyi decak dari mulutnya. Apa sih tips-tips atasi nyeri saat menyusui? Yang pertama yang perlu dipastikan, posisi wajah si kecil menghadap depan, agak mendongak, dan dagu menempel ke payudara Bunda. Yang kedua, pastikan mulut si kecil terbuka lebar. Yang ketiga, sebagian areola atau bagian besar areola, terutama bagian bawah, masuk seluruhnya ke dalam mulut si kecil. Yang keempat, bibir bawah si kecil melengkung ke arah luar. Yang kelima, pipi si kecil tidak boleh kempot, bukan menghisap tapi memerah ASI. Dan yang terakhir, saat si kecil menyusu tidak terdengar bunyi decak seperti dari mulutnya. Terima kasih Ayah Bunda telah menyimak materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bunda untuk menyusui bayi hingga 2 tahun. Semangat Bunda!